Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga Sobat Belek Story semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Di kesempatan kali ini kita ditemani oleh Sobat Belek Story yang akan berbagi kisah pengalamannya. Dan dia adalah seorang wanita indigo yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Selamat datang di Belex Records On. Ceritakan pengalaman misterimu. Jadi narasumber kita pada malam hari ini yang bernama Kak Ica yang berasal dari kota Jakarta. Oke, langsung aja kita sapa. Halo, apa kabar Kak? Baik, Gimana keadaan hari ini? Sehat Kak? alhamdulillah sehat. Jadi kakak masih kuliah atau udah kerja ini? Saya udah tamat kuliah dan udah nggak kerja lagi. Oke, bisa langsung diceritakan Kak pengalamannya ke Sobat Belek Story semuanya. Oke, boleh. Pertama-tama aku mau kasih tahu kalau aku itu orangnya memang sensitif ya terhadap hal yang kayak gitu. Aku juga bisa komunikasi sama mereka, bisa melihat mereka gitu. Aku sih anggap itu hal biasa ya, nggak ada yang spesial gitu. Jadi Kak Ica ini tahu kalau bisa lihat berkomunikasi dari kecil atau udah dewasa Kak? Kayaknya udah dewasa deh. Aku udah mulai bisa kayak gitu mungkin sudah mulai dari kuliah. Dulu kecil nggak pernah kayak gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba aku tuh kuliah itu baru bisa melihat yang hal-hal kayak gitu. Terus ini aku mau cerita pengalaman aku ya yang bener-bener wah gitu. Pada waktu itu aku dapat telepon dari tanteku yang tinggal di Jakarta juga. Namanya Tante Ani. Waktu itu Tante Ani telepon, dia kasih tahu bahwa Tante Eka, tanteku yang lain ya, which is mereka ini sepupuan. Dia kasih tahu bahwa Tante Eka itu sakit dan gak sadarkan diri. Nah, jadi gimana kita atur waktu mau besuk Tante Eka? Sakitnya di mana itu? Di rumah atau dirawat di rumah sakit? Dirawat di rumah sakit. Aku sama dua sepupu cowokku sama Tante Ani, kita mengunjungi Tante Eka di suatu kota lah ya. Jadi udah sampai sana kita kaget, kok Tante Eka itu sampai gak sadarkan diri, koma gitu. Oh, jadi tante dirawat di ICU atau di mana Kak ini? Di ICU gitu. Di situ ada tante aku lagi, namanya Tante Dewi. Nah, Tante Dewi ini yang nungguin dia di situ. Jadi udah sampai ke sana, diceritain gitu kan bahwa Tante Eka ini ternyata jatuh di kos-kosannya Diva. Diva itu anaknya. Dari gimana udah cerita-cerita gitu kan, masih ada waktu ya. Kita tuh mau keliling di kota itu, mau kuliner gitu kan. Tiba-tiba Tante Ani bilang ke aku bahwa aduh, rasanya aku pengen deh lihat gimana sih kosannya, kok bisa jatuh. Nah, terus udah dari situ ya kita setuju ya, sepakat ya udah kita lihat, kok kita juga penasaran kok bisa sih jatuh, gimana sih kosnya gitu. Itu kosnya di daerah Jakarta atau di daerah lain Di Kak? daerah lain. Oh, di kota lain ya? Di kota lain, benar. Nah, udah itu singkat cerita kita udah sampai tuh di kosannya. Nah, disinilah yang aku tuh ngerasa gimana ya.
pertama kali aku ngerasakan yang gak bener kayak gini. Waktu sampai pertama kali di depan kosannya ya, belum masuk, baru di depannya aja aku lihat kosannya tuh udah merinding. Oke lah, aku bilang kan, gak masalah. Terus kita masuk. Waktu pertama kali masuk ke kosan itu, kita tuh kayak disambut penyambut tamu bener-bener banyak banget. Yang dimaksud penyambut tamu ini makhluk lain kah? Iya, makhluk lain. Di situ banyak banget ya. Ada pocong, ada kunti, ada kayak bentuknya pokoknya banyak macem lah. Gak bisa dijelasin satu-satu. Pokoknya penuh. Jadi ya aku ikutin aja tanteku. Terus aku bilang permisi gitu kan. Udah sampai gitu, aku ngerasa kosnya itu aneh banget bentuknya. Jadi kosnya itu ya, kita masuk terus langsung ada turunan. Turunan pertama itu isinya rumah gitu ya, kayak kamar-kamar. Terus ada turunan lagi yang kedua. Nggak ada isinya gitu, plong kayak gitu. Turunannya berbentuk tangga atau gimana itu kak? Berbentuk tangga, jadi dia kayak turun gitu. Ada 3 atau 4 lah. Tangga yang cor-coran atau kayu itu? Tangganya tangga biasa, pas turun itu tangga biasa. Turunan yang ketiga itu kayak ada dapur, dan di sebelah kanannya itu kayak ada gang itu kayak buat parkiran motor, kecil banget. Terus ada turunan lagi yang keempat, nah baru di sanalah tempat kos-kosannya. Bentuknya itu kayak tebing gitu loh, kos-kosannya kayak di tebing-tebing gitu. Di tengahnya kosong, kayaknya bangunannya tuh di kanan kiri gitu. Terus kita bingung ya, kok kosannya kayak gini. Nah, kita kalau mau ke kosannya ke kosan itu naik tangga kan, naik gitu kan bertingkat. Itu tangganya itu dari batu dan pegangannya itu dari besi, bukan yang kayak gimana gitu, kayak masih alami banget gitu loh. Kaget lah ya, kok kosannya kayak gitu. Tapi memang beneran auranya tuh beneran sudah nggak enak banget ya di aku. Kita tanya nih, yang mana ya kosannya si Diva? Oh itu yang di atas itu. Jadi udah sebelum aku mau jalan ke atas itu badanku tuh sudah nggak karuan. Kayak berat banget gitu loh. Pokoknya nggak enak banget gitu. Kayak ditekan gitu. Oh, dadanya kayak ketekan gitu ya? Iya, pokoknya nggak enak banget. Pokoknya nggak, gimana ya, beda pokoknya. Jadi udah aku naik ke atas nih, udah sampai di depan kosnya Diva. Itu aku ngelihat ke belakang gitu, ke belakang dan ke bawah. Pas aku lihat ke bawah, aku kaget banget. Aku sampai diem gitu. Terus aku bilangin sama 2 sepupu cowokku itu kan, kamu kesini dong foto. Aku yang ngarahin, kurang ke situ dikit, kurang naik dikit. Pas udah angle-nya pas, aku suruh foto. Difoto sama dia. Terus dia ngomel, suruh foto apa sih? Orang nggak ada apa-apa, ngapain difoto? Sepupuku itu ngomel. Ya udah, foto aja, aku bilangin gitu. Pas sudah difoto dan dia lihat, dia langsung kaget, beneran. Dia kaget sampai dia itu jerit gitu. Aduh, merinding aku, dia bilang gitu. Terus ternyata itu di foto itu tuh keluar penampakan. Penampaknya itu makhluknya gede gitu. Udah makhluknya gede, itu dia tuh kayak mulutnya itu mengangap gitu. Lebar banget. Menganga? Itu di foto kelihatan jelas atau sekedar transparan kak? Kelihatan jelas banget itu penampakannya. Makanya sepupu cowokku itu takut semua. Dia langsung lari, merinding. Dia bilang merinding, dia langsung turun ke bawah. Terus waktu itu sempat difoto ulang nggak? Fotonya tuh udah difoto, ya. Terus
terus nggak difoto ulang. Memang ada foto tuh, tapi sekarang tuh udah hilang, kan ganti handphone ya, kejadian kan udah lama juga. Itu kalau nggak salah di tahun 2000-an apa ya, tepatnya itu lupa sih 2000 berapa gitu. Jadi aku sempat cari foto itu, tapi nggak ada lagi, udah ganti-ganti handphone kan, udah kehilang gitu. Jadi mereka langsung turun ke bawah. Udah turun ke bawah itu aku juga ikut kan ke bawah. Sama Tante Ani kan turun ke bawah nih, turun ke bawah. Terus udah sampai di dasar itu, tiba-tiba nafasku itu sesak. Leherku itu ya kayak dicekik orang. Aku bingung loh, kok kenapa kayak gini. Terus aku panik kan, aku belum pernah ngerasain yang kayak gini. Aku panik, aku sampai minta, aduh tolong dong doain aku lah, sesuai keyakinan kalian masing-masing, doain aku bilang gitu sama dia kan. Sepupuku sama Tante Ani itu ya dia doalah kan, terus doa menurut keyakinan mereka, dan aku pun berdoa menurut keyakinanku. Entah gimana tiba-tiba aku keinget air, aku cari kamar mandi langsung. Pas juga itu sepupuku itu bawa air buat minum gitu loh, langsung dia kasih airnya ke aku, aku langsung baca doa menurut keyakinanku, baca doa gitu ya. Terus aku langsung beraup muka, leher, tangan, kaki, pokoknya diraupin semua. Udah diraup semua, aku tetap doa. Tiba-tiba rasa itu pelan-pelan hilang gitu, pelan-pelan juga aku jadi tenang. Diserang makhluk halus ya? Aku nggak tahu juga ya, kayaknya itu kayak diserang. Itu kan pertama kali kan aku ngalami hal yang kayak gitu, jadi aku juga nggak ngerti. Kayaknya sih aku mungkin diserang ya gitu. Jadi aku juga waktu itu nggak tahu, nggak pernah gitu. Jadi aku tiba-tiba langsung kayak gitu aja, kayak rasa dicekik lah, nafasku ngos-ngosan lah, rasa diteken lah gitu. Akhirnya singkat cerita aku udah tenang gitu, udah pulang, yuk kita pulang. Keluar dari kosannya itu, aku ngerasa badanku itu sakit semua. Di badan bagian belakang, dari bahu itu sampai ke bagian pantat itu sakit semua, nyeri banget. Jadi aku bingung loh, kok kenapa aku kayak gini gitu kan. Jadi entah gimana juga, aku langsung telepon tanteku yang lagi jaga, Tante Eka, namanya Tante Dewi. Iya, aku telepon Tante Dewi. Tante Dewi, coba Tante Dewi liatin deh badannya Tante Eka. Coba dilihat bagian belakangnya. Kok badanku sakit semua ya? Terus sama si Tante Dewi emang dibuka, memang dilihat belakangnya. Ternyata itu dari belakang bahu itu sampai ke pantat itu memar semua. Badannya tuh biru semua pokoknya. Yang pada waktu itu Tante Eka dibawa ke rumah sakit, nggak ada biru sama sekali. Dokter pun bingung, ini jatuhnya gimana? Nggak ada tanda-tanda dia jatuh. Nah makanya nggak tahu juga ya, apa karena kejadian tadi jadi birunya nongol semua juga aku nggak ngerti. Apa pas kebetulan juga, aku juga nggak ngerti gitu loh. Kaget si Tante Dewi, kaget, wah kok biru semua ya, dia bilang gitu. Terus dia cepet-cepet panggil dokter, langsung dokter periksa gitu kan. Terus Tante Dewi itu nanya ke Kak Ica nggak kalau Kakak Ica ini tahu? Enggak ya, memang mereka tuh tahu kalau aku tuh maksudnya bisa lihat yang makhluk-makhluk yang kayak gitu, bisa komunikasi gitu loh. Jadi mereka sih ya lihat aja, disuruh lihat ya lihat, ternyata memang biru semua gitu. Terus dia panggil dokter, terus nggak tau lah ya, telepon keputus gitu. Jadi kan kita baru mengalami hal yang kayak gitu, kepanikan yang kayak gitu. Jadi kita tenang,
aku doa lagi, kenapa biar hilang belakangnya ini, doa pokoknya sakitnya nggak ada rasa lagi gitu kan, nggak ada kerasa di badan lagi. Nah, sudah jalan mobil, tiba-tiba dapat lagi telepon dari Tante Dewi. Kita panik dong, kenapa? Tante Dewi bilang gini, Ica, kasih tahu tuh Tante Ani kalau Tante Eka udah sadar, dia bilang gitu. Seneng dong kita, kok bisa sadar ya, iya ini pokoknya udah ngomong kayak gitu bla bla bla. Terus dimatiin tuh handphone, udah dimatiin telepon, kita langsung pulang nih, balik ke Jakarta. Nggak lihat lagi, nggak mampir lagi ke rumah sakit, karena kan pada waktu itu kan aku masih kerja, jadi kita mau kejar waktu, besok mau kerja gitu. Dia langsung pulang nih, kita berempat. Udah sampai rumah, berapa hari berlalu gitu, aku dapat telepon lagi dari Tante Ani. Tante Ani bilang, yuk kita jengukin lagi Tante Eka. Katanya sekarang udah mendingan, udah lumayan, udah sehat, dia bilang gitu. Tapi tetap nih masih di rumah sakit gitu kan. Ya udah, kita pergi lagi. Udah sampai ke rumah sakit. Aku ketemu tuh sama Diva. Pas Diva lagi nungguin juga kan. Ketemu sama Diva itu cerita kan. Kita ngobrol kan gimana. Terus aku tuh langsung bilang gini, bener nggak sih Tante Eka tuh jatuhnya di arah situ gitu. Terus di kos-kosan di arah ada sih tempatnya itu. Aku bilangin ke Diva, bener nggak arahnya ke situ? Terus Diva kaget, loh kok Kak Ica tahu? Padahal Diva nggak bilang-bilang kok kalau Mama jatuhnya di situ. Nah dari itulah langsung Tante Ani tuh cerita semua kejadian yang kami alamin di kos-kosannya Diva. Jadi Tante Ani langsung lah kan bilang, udah pindah aja kos. Dia bilang, itu kosmu kayaknya nggak bagus, dia bilang gitu. Terus sakitnya tante itu karena apa ternyata? Nah makanya kalau dilihat dari ceritanya si Diva, Tante Eka itu jatuh itu kayaknya nggak wajar gitu loh. Dan Tante Eka tuh bilang ya nggak tahu ya, padahal aku tuh jalan biasa aja loh, hati-hati kok, sudah pelan-pelan tapi tiba-tiba gitu aja jatuh gitu. Nah makanya aku bilangin, kayaknya sih dia mau minta tumbal nyawa, nggak tahu gimana, kayak aku tuh punya insting ya, bisa bilang tuh punya insting gitu, kalau itu penunggunya tuh kayaknya mau minta tumbal gitu. Makanya dari situ si Ica langsung cari kos baru, pengennya nanti mamanya kalau pulang langsung di kos yang baru, nggak mau lagi di kos itu. Makanya langsung juga kita bantu Diva pindah-pindah kan. Udah, singkat cerita dia pindah kos. Jadi bisa dibilang tempat kosnya Diva ini termasuk angker banget ya Kak ya? Angker banget, makanya banyak banget penghuninya ya Kak ya? Iya, makanya aku nggak mau sebutin kotanya ya, takutnya nanti orang ngeh gitu, karena ini bangunannya bener-bener aneh, unik gitu ya. Pokoknya udah selesai dari situ. Tante Eka juga udah bilang kalau dia itu ngerasa sebenarnya dia nggak mungkin jatuh punya gitu loh, karena dia hati-hati banget gitu, nggak tahu hari itu kenapa dia bisa jatuh. Tante Eka tuh bilang gitu. Terus dia juga bilang makasih sama aku. Makanya ini yang aku bilangi pengalaman aku yang begitu wow, karena aku secara nggak sadar gitu aku sudah membantu Tante Eka. Aku nggak tahu ya pada waktu di kosan itu atau aku gimana gitu ya. Pokoknya itu semua tuh kayak ngalir aja gitu loh, ngerti nggak? Ngalir aja. Berarti Kak Ica ini baru tahu itu kalau punya kelebihan nyembuhin ya Kak ya? Kayaknya sih iya. Aku baru sadar bahwa aku kayaknya punya kelebihan itu. Aku bisa nolong tanteku. Nggak mau dikembangin lagi bakatnya Kak? Kayaknya sih enggak deh. Takut. Terus Tante Eka sampai saat ini gimana kondisinya? Tante Eka
sampai sekarang sih sehat. Makanya itu aku bilangin pengalaman aku yang bener-bener wah banget, karena tanpa aku sadarin tuh aku bisa nolong tanteku gitu. Aku nggak tahu dari mana aku bisa, aku gimana nggak tahu, pokoknya ngalir aja. Dan entah gimana juga pada waktu itu aku cuma teringat air gitu. Aku langsung cari air, langsung diraup ke muka, ke leher, ke tangan, ke kaki, itu bisa kayak bikin tenang gitu ya, gimana ya. Makanya aku bisa selamat juga dari makhluk yang ada di kosannya Diva. Gitu aja sih ceritanya. Mungkin nggak terlalu serem ya, tapi itu pengalaman pribadi aku sih. Aku ngerasa ternyata kita tuh nggak tahu ada bakat gimana ya, maksudnya kita nggak tahu kita tuh ada kayak dikasih gift dari yang di atas gitu loh. Tadinya kan aku cuma bisa lihat-lihat mereka aja, terus komunikasi ada. Cuman kalau untuk hal yang kayak gini aku nggak pernah gitu, makanya aku agak bingung juga gitu loh. Gitu aja sih. Oke, jadi itulah kisah pengalaman horor yang sudah dibagikan ke kita oleh Kak Ica yang berada di Jakarta. Semoga cerita ini bisa menghibur dan menemani istirahat malam kalian ya. Terima kasih banyak Kak Ica udah berbagi kisah ke Sobat Belek Story Iya, semua. makasih. Sehat selalu ya Kak. Iya Kak, sama-sama. Salam buat keluarga. Maaf jika ada salah-salah kata, silahkan tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar ya, agar video kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dan channel ini makin berkembang. Like jika kalian suka dengan videonya, tekan tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.